Sudah sekalian, kita akan langsung masuk ke tanya jawab ya. Sudah banyak yang resen, tapi saya ingin memberikan apresiasi dulu kepada yang sudah mengetikkan pertanyaan ya, yang sudah saya terima. Baik, saya akan bacakan pertanyaan selang-seling kepada dua narasumber yang kita hormati bersama. Jika ada rasa untuk menambahkan, silakan. Jika tidak, kita akan langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi sampaikan saja cukup atau akan ditanggapi. Begitu ya Dr. Adi ya, Bante. Ya. Saya akan bacakan dari sini ya. Iya. Oh ya, ini nggak ada nama ya. Mohon nanti Christine bisa diikutkan namanya ya, supaya nanti yang bertanya juga punya kebahagiaan tersendiri ya. Oke, saya akan bacakan pertanyaan pertama ini. Ini sepertinya ditujukan kepada Dr. Adi. Ya, pertanyaan gini. Kalau memang ada blok, apa bisa dihilangkan tanpa melalui sesi terapi? Artinya bro, ada 8 tuh. Salah satunya kan mungkin di sini ada sisi spiritual. Ya, atau sisi yang lain lah apa sebutannya ya. Ada blok bisa nggak disembuhkan atau dihilangkan tanpa terapi? Silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya menyapa guru saya dulu. Selamat siang Bante. Mohon maaf tadi saya duluan presentasi, nggak sempat menyapa Bante. Sehat ya Bante? Sangat sehat, terima kasih. Pak Adi juga semoga sehat sekeluarga. Iya, terima kasih Bante. Jadi satu momen yang sangat kita tunggu-tunggu ya, Dr. Po ya. Betul. Karena biasanya kalau jumpa Bante kan kita jumpanya di Medan biasanya, benar nggak? Betul. Dan ini pas kena pandemi ya kita beruntung masih bisa dapat waktunya beliau dan kita jumpanya di Zoom. Oke, kalau ditanya apakah bisa, jawabannya singkat bro, bisa. Bisa ya, melalui apa? Nah, salah satunya bisa lewat perenungan ya, seperti yang tadi Bante katakan ya, lewat perenungan itu sangat bagus. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah target dan ada perasaan nggak nyaman, kita tanya, kenapa kok saya merasa nggak nyaman? Misalkan begini, ada sebuah target, misalkan kita ingin membuka sebuah usaha misalkan. Terus pada saat kita punya target, ada nih suara dalam hati bilang begini, kamu nggak mungkin bisa lah, kamu nggak punya skillnya kok. Nah, kalau dikatakan kita nggak punya skillnya, maka bagaimana? Belajar. Nah, belajar ini penting. Dan kita bisa mendapatkan informasi yang bagus dengan apa? Seperti yang tadi Bante katakan, kita bergaul dengan orang-orang yang sesuai. Betul. Jadi itu bisa, sangat bisa. Jadi tidak harus jumpa dengan terapis atau orang yang membantu diri kita. Dimulai dulu dengan diri sendiri, kecuali kalau segala cara sudah dicoba nggak bisa, ya apa boleh buat. Kita perlu bantuan orang lain begitu. Ya baik, terima kasih. Singkat, padat, tepat ya, kesasaran. Pertanyaan berikutnya ke Bante. Bante, ada pertanyaan ini, nanti mungkin Bante bisa menerjemahkan istilahnya ini, teknis Buddhistik ya. Ada yang bertanya, namanya adalah Wangsa. Nimitta kama, apakah dapat memperoleh karma baik finansial melalui pabaja samanera atau upasampada? Apakah niat termasuk loba, Bante? Silakan Bante, dari Wangsa. Memperoleh manfaat finansial? Iya, melalui pabaja samanera atau upasampada. Mungkin ini tadi yang sehubungan dengan yang Pak Adi sampaikan tadi, kalau misalnya orang mau sehat, berdana obat dan sebagainya, nampaknya mau ke arah sana ini. Iya, jadi kalau saya pabaja samanera, apakah saya bisa mendapatkan manfaat secara finansial? Karena kalau pabaja kan berarti saya melakukan pelepasan. Nah, ini sebetulnya kalau saya mau memperoleh manfaat finansial, berarti saya ingin memperoleh hoki sebetulnya. Nah, kemudian saya harus banyak berbuat baik. Pabaja menjadi salah satu upaya untuk melakukan kebajikan. Tapi tentu ingat rumusnya Pak Adi tadi. Selain melakukan kebajikan, kita juga perlu ada usaha manusianya. Ya, kalau kita hanya kebajikan saja, sudah banyak orang sembahyang, rupanya gede-gede, nggak sukses. Ya, hokinya malah lari kena asapnya. Nah, kemudian ada orang kerja keras, jungkir balik, wah kerja apa ya, mungkin kerja keras ya. Nah, tapi hoki kok juga nggak datang. Nah, karena memang faktor ini di dalam Dhamma juga disampaikan ada 2, yaitu faktor kebajikan sebagai
upaya membuka kesempatan atas usaha yang kita kerjakan. Jadi Pabaja Samanera, Pabaja ataupun Upasa pada kebikuan, sementara maupun tidak, itu memang bisa untuk mendatangkan keuntungan finansial apabila dilanjutkan juga dengan usaha-usaha yang mendukung kegiatan itu. Bukan hanya manfaat finansial, juga bisa untuk menjaga kesehatan dan sebagainya. Ya, tetapi tentu harus dengan usaha juga. Kalau saudara pernah mengikuti salah satu cerita atau testimoni dari Romo Darmanadi Chandra misalnya, kan beliau dulu ada sakit semacam apa ya, hepatitis atau ya Lever Bante ya, lever. Sirosis ya. Betul. Kemudian beliau menjadi biku selama 3 bulan 1 puasa. Nah, kemudian juga, tapi kan beliau ya usaha untuk ada pengobatan dan sebagainya. Nah, baru hasil totalnya itu kesembuhan, yang kalau dalam tema kita hoki. Kalau hanya jadi biku saja tanpa usaha pengobatan, ya tentu sulit. Demikian pula ada beberapa orang yang lain itu melakukan kebajikan plus usaha, barulah menghasilkan yang mungkin sesuai dengan yang kita harapkan. Begitu. Pak Ya, Bo, Bante, niat ini termasuk loba tidak, Bante? Niat untuk itu? Sebetulnya ketamaan, apakah ini punya niat ini termasuk loba? Kita selama manusia belum mencapai kesucian, apa saja itu sebenarnya didasari oleh ketamaan ataupun kebencian ya. Karena kan kita dasarnya 3 hal tadi. Kita karena tidak memahami hidup ini berubah, maka muncullah ketamaan dan kebencian. Kita misalnya kepengen kesuksesan finansial, padahal kalau kita usaha dan berbuat baik terus, nggak usah punya keinginan apa-apa. Tahu-tahu nanti sukses sendiri. Tapi karena kita ingin lebih cepat, rasanya saya menderitanya kok masih lama ya. Nah, kemudian ada harapan-harapan. Itu sebetulnya ya termasuk loba. Cuman hal itu wajar. Karena di dalam Dharma, orang yang belum mencapai kesucian itu memang masih punya ketamaan maupun kebencian. Ya, kalau sudah lenyap ketamaan dan kebenciannya, berarti dia sudah mencapai kesucian. Itu kalau dibalik pertanyaannya seperti itu. Begitu, baik, Pak. Terima kasih Bante, luar biasa. Baik, saya akan ke yang resen ini, yang jauh di Berkeley, Amerika ya. Pak Henry dari Berkeley, California, silakan. Panitia bisa mohon bantuan untuk di spotlight juga, biar tampil di layar ya. Kami berempat jadinya. Silakan Pak Henry, Berkeley. Ya, silakan Pak. Pertanyaan untuk Bante Utamo, namaskara Bante. Ya, Bante kan selalu bilang hidup saat ini saya sedang apa. Yang pertanyaan saya tuh begini Bante, di dalam pikiran kita itu apa yang kita lakukan? Mengamati atau hati kita yang dikuatkan? Karena kadang-kadang kalau kita sudah sepenuhnya sadar yang apa kita lakukan, terus bagaimana selanjutnya? Begitu Bante. Terima kasih. Ya, Pak Henry, kondisi di sana bagaimana kondisi COVID-nya Pak Henry di Amerika? COVID kasus meningkat, biarpun vaksin sudah 1:6. 1:6. Satu orang sudah divaksin, 6 orang belum. Di antara 300 juta, tapi kasus masih meningkat. Masih bekerja work from home atau bagaimana Pak Henry rata-rata di California? Rata-rata belum ada yang mau kerja karena banyak yang belum buka juga. Oke, baik. Terima kasih. Ini gunanya kita bersahabat dengan orang jauh, jadi tahu belajar. Tadi kan Bante bilang ya, Dr. Adi ya, kita jadi tahu situasi California 1:6 tadi. Terima kasih. Silakan Bante. Baik. Ini Pak Henry ini juga aktif sekali mengikuti, padahal ini jamnya pasti di sana ya beda 12 jam ini. Kurang lebih, jadi bisa sekitar jam 3, jam 4, luar biasa. Subuh ya Bante ya. Nggak tidur tampaknya. Nah, konsep tentang hidup saat ini. Hidup saat ini itu bukan menolak masa lalu maupun masa depan ya. Ini mungkin kadang ada beberapa orang yang rancu juga. Wah, kalau hidup saat ini berarti kan kita tidak perlu punya rencana dong. Wah, nanti bertentangan juga dengan Pak Adi tadi. Kita juga repot ini nanti. Tapi memang aslinya memang tidak meninggalkan masa lalu maupun masa depan. Cuman masa lalu itu kita jadikan pelajaran. Karena masa lalu kan sudah lewat nih. Suka maupun duka sudah lewat. Nah, kita jadikan pelajaran. Yang suka, kita jadikan pelajaran untuk dicari penyebabnya, kita tingkatkan di saat ini upaya-upayanya supaya makin sukses di masa depan. Sebaliknya, kalau tidak ada
kesuksesan di masa lalu, kita juga cari sebabnya di masa sekarang, supaya kita bisa berbagi agar menjadi sukses di masa depan. Kemudian kita juga bukan berarti tak punya rencana di masa depan. Kita tetap punya rencana. Malah kalau Pak Adi tadi kan sampaikan ada rencana jangka pendek, jangka panjang. Betul, kita harus ada rencana. Tapi rencana itu tetap dimulai dengan apa yang kita lakukan saat ini. Kalau sekarang rencananya jangka pendek, nanti sore saya mau nonton misalnya. Tapi nggak dilakukan apa-apa mulai sekarang. Misalnya mulai beli tiket, mulai perjalanan ke tempat nontonnya misalnya, ya tidak akan terjadi. Demikian pula nanti bulan depan saya mau membeli rumah misalnya. Nah, apa yang saya sudah kerjakan dalam 1 bulan ini? Apakah saya sudah bekerja dengan baik? Nah, itu maksudnya ya. Jadi tetap harus saat ini itu kita mulai yang terbaik agar masa depan terbangun sesuai dengan harapan. Kemudian yang ditanyakan oleh Pak Hendri tadi adalah saat ini terus saya harus ngapa di dalam pikiran saya ini. Kalau saya gelisah, pikiran saya ngapain? Kita merenungkan saat ini saya sedang apa? Mengamati kesadaran kita dikuatkan pada saat ini saya ngapain sih? Saya saat ini sedang membaca, saat ini saya sedang duduk, saat ini saya sedang berdiri. Biasanya itu kalau terjadi kegelisahan. Kita kadang kalau mau tidur terutama, kita kasih hal yang umum saja ya, sederhana. Kita mau tidur kadang-kadang kan susah tidur toh kita ini. Aneh sekali. Bayi tidurnya pinter sekali, bayi bisa tidur 24 jam, kita suruh tidur 3-4 jam itu susahnya luar biasa. Nah, kemudian kita mengatakan, aduh aku kok nggak bisa tidur ya. Nggak bisa tidur. Nggak bisa matematika les, nggak bisa bahasa Inggris les, nggak bisa tidur, lesnya di mana ini? Nah, kenapa kok nggak bisa tidur? Barang yang gampang gitu aja nggak bisa dikerjakan. Karena waktu kita di tempat tidur, pikiran itu ke masa lalu maupun masa depan. Itu penyebabnya tidak bisa tidur. Nah, kemudian ini yang ditanya oleh Pak Hendri sekarang. Gimana ini pikiran kita gimana? Sekarang kita menyadari, mengembangkan sati kita. Saat ini saya sedang apa? Sedang berbaring. Saat ini sedang berbaring, posisi kaki saya di sana, posisi punggung saya di sini, posisi pundak saya di sini, tangan saya di sini. Nah, ini mata saya sudah tertutup. Saat ini saya sedang menarik nafas. Saat ini saya sedang mengeluarkan nafas dan seterusnya. Pikiran ke tempat lain. Kemarin, aduh, gimana ya besok, gimana ya kalau tagihan utang saya datang ya. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang bernafas sambil berbaring. Nanti lama-lama tidur. Jadi yang dikuatkan kesadaran kita untuk memperhatikan apa yang sedang kita lakukan saat ini, apa yang sedang kita ucapkan, ataupun apa yang sedang kita pikirkan. Dan itu kalau Anda praktekkan dikala Anda sulit tidur, maka nanti Anda dalam 5-10 menit Anda pasti akan tertidur. Inilah juga kuncinya. Kenapa orang kalau meditasi, 5-10 menit meditasi kok kadang-kadang jadi ngantuk. Sampai kepalanya terangguk-angguk. Karena dia batinnya menjadi tenang kalau bisa fokus. Dan batin tenang itu cenderung kemudian pikiran juga tenang dan mengantuk. Nah ini kita kuatkan fokus kita supaya ngantuknya lenyap. Kalau meditasi kan duduk kita tegak, fokusnya kita kuatkan dan ngantuknya lenyap. Tapi karena kita mau tidur, kita berbaring, fokusnya kita pada saat ini nafas masuk keluar, akhirnya kita tertidur. Ya, itu Pak Hendri, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang tadi Anda tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante, Pak Hendri. Ini sekaligus tadi tip buat mereka yang mengalami insomnia. Luar biasa ya. Jadi Anda insomnia sekarang, berterima kasihlah kepada Yang Mulia Utamo Mahathera karena Anda mungkin akan mengurangi butiran-butiran obat tidur Anda mulai malam ini ya, dan seterusnya sampai hilang sama sekali begitu. Bersyukur kita bro, kita berdua tidak perlu obat tidur ya. Jadi ketemu kasur sudah bisa langsung saja tidur dengan nyenyak sampai besok pagi dengan catatan harus bangun pagi hari ya. Jangan sampai lupa bangun tidur. Itu penting ya. Baik, izin Bante saya lanjutkan pertanyaan ke Dr. Adi. Apa penyebab utama suara hati itu mengatakan tidak sedangkan otak sadar kita mengatakan bisa? Dan bagaimana cara untuk menyinkronkan suara hati dan pikiran kita? Silakan Dr. Adi.
Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang simple, membutuhkan jawaban yang sebenarnya cukup kompleks ini ya. Jadi secara singkat begini, kita manusia ini bukan entitas tunggal. Kita bukan satu orang saja, begitu bukan. Di dalam diri kita ini teori psikologi ya, di dalam diri kita ini ada banyak sekali bagian-bagian diri. Dalam tanda kutip, quote and quote, ada banyak manusia-manusia kecil di dalam diri kita. Jadi masing-masing punya peran. Seperti saya nih sekarang adalah peran saya sebagai seorang narasumber. Tapi nanti kalau saya jumpa dengan Bante, peran saya adalah sebagai seorang murid, sebagai umat. Ya, nah, so kita punya banyak peran, punya banyak bagian diri. Yang mau kita mencapai sebuah goal kan ada satu bagian diri. Saya menyebutnya sebagai EP, ego personality. Tapi yang satu ini belum tentu mau loh. Jadi seperti di dalam sebuah keluarga atau sebuah tim, si A maunya ini, si B maunya itu. Nah, karena tidak sinkron akibatnya apa? Ribut-ribut sendiri. Ini manifestasinya dalam bentuk biasanya perasaan tidak nyaman, atau sensasi fisiknya kurang enak, atau ada suara. Nah, orang menyebutnya sebagai suara hati. Tapi dari sisi klinis, kami menyebutnya ini EP sedang berbicara. Kalau kita diangkat lebih tinggi lagi, ke level yang lebih tinggi pemahamannya, sebenarnya kalau kita lihat-lihat lagi, kita telaah ya, terus yang sebenarnya yang namanya diri kita ini yang mana? Nggak ada loh. Ya kan? Jadi sebenarnya ini yang mau sukses ini si A, yang nggak mau ini si B. Terus kita ini yang mana sebenarnya? Kan begitu. Jadi kalau diangkat lebih tinggi lagi, sebenarnya yang namanya diri kita tuh adalah agregat kumpulan dari EP-EP ini. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah bisa kita selesaikan? Bisa. Sama seperti sebuah keluarga nih, misalkan ini kita mau makan ya, mau makan misalkan. Oh, anak pertama minta makannya di sana, anak yang kedua mintanya makannya di situ. Sementara orang tua maunya makannya yang di rumah. Karena pandemi kan, akhirnya bagaimana ini ya? Semua pada punya kemauan sendiri-sendiri. Nah, kita perlu merundingkan ini, kita mau diskusikan ini baiknya bagaimana. Oh, solusinya apa? Oh, bisa. Solusinya adalah di Gojek. Jadi masing-masing boleh pesan tapi di Gojek. Nah, terpenuhilah semua keinginan begitu. Jadi demikian jawabannya Pak Po. Ya, lalu secara konkretnya Bro, bagaimana menyinkronkan tadi suara hati dan pikiran kita melalui apa? Nah, seperti yang tadi juga sudah sangat bagus Bante jelaskan ya, kita nomor satu untuk membuat goal itu kita perlu goal yang orang bilang itu ekologis. Artinya tidak hanya bermanfaat bagi kita, tapi juga bermanfaat bagi orang sekitar kita. Nggak boleh bermanfaat bagi kita, tapi nanti merugikan orang lain itu nggak boleh. Kemudian apabila ada perbedaan antara yang di sini sama yang di sini, itu mensinkronkan adalah begini, kita perlu menggunakan kesadaran kita. Satu EP lagi nih. Gampangnya beginilah. Siapa yang susah diet di sini? Ayo tunjuk jari yang susah diet. Ah, tuh kelihatan itu boleh. Ya. Banyak tuh. Lihat, yang sini kan bilang nggak boleh makan goreng-gorengan. Tapi yang sini bilang, oh udah lama loh nggak makan. Ini enak loh. Apalagi gratis, ya kan? Nah, sini bilang makan, sini bilang nggak makan. Terus kita mau ngikut yang mana? Kita butuh satu EP lagi yang bijaksana. Kemudian kita mensinkronkan. Kita berkeputusan sekarang. Oke, saya memutuskan tidak makan. Ya sudah, kita nuruti yang tidak makan. Kalau misalkan kita bilang, ya memang sudah lama nggak makan gorengan, bolehlah makan, tapi sedikit, ya sudah, kita makannya sedikit. Jadi butuh kesadaran, dalam terminologi yang tadi Bante katakan, itu butuh sati. Butuh perhatian untuk bisa mengamati gerak pikiran kita. Nah, mensinkronkan itu adalah dengan pertama-tama kita harus tahu dulu, yang lagi bergerak ini yang mana nih? Nah, cuma tadi saya bilang kan untuk ngeceknya adalah lewat perasaan, lewat sensasi fisik atau suara hati. Jadi itu akan sangat teknikal kalau dijelaskan Dr. Po, tapi ini bisa dilakukan. Betul sekali, ya betul sekali. Ini sangat sangat abidama ya Bro. Ya. Iya, di sini ada guru abidamanya soalnya kan. Ada Romo Selamat Rojali. Ada guru abidama saya, ada Romo Selamat Rojali di dalam sini. Baik, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya Bante. Ini menarik Bante. Apakah ini dari Herman Lim di Medan Bante? Apakah loba, dosa dan moha, ya, keserakahan, kebencian dan kegelapan batin itu bisa dihapus secara permanen di dalam batin kita, Bante? Silakan, Bante. Ya, tadi sudah disampaikan ketika ada pertanyaan tentang bagaimana ya saya
Apakah dengan ikut menjadi Pak Baja sama Nera ataupun menjadi biku itu termasuk loba nggak kalau saya pengen kesuksesan finansial? Saya katakan itu termasuk loba. Nah, kapan hilangnya? Ketika orang mencapai kesucian. Artinya, kalau ini pertanyaannya sekarang, apakah ketamaan, kebencian, kegelapan batin ini bisa hilang? Bisa. Ketika orang mencapai kesucian. Dari mana bisanya itu? Sumber ketamaan dan kebencian itu karena adanya kegelapan batin. Tidak tahu hidup tidak kekal. Jadi ketamaan dan kebencian itu seperti telapak tangan kita dari dua sisi yang berbeda lihatnya. Ya, telapak tangan kita dari sisi luar ini kulitnya lebih gelap daripada sisi dalam. Nah, orang benci itu kita seolah lihat dari depan, dari sisi kulit gelap. Kemudian orang cinta dari sisi dalam, kulit yang terang. Jadi sekarang misalnya begini, aku benci sakit. Kebanyakan orang kan begitu loh. Aku benci sakit. Aku benci sakit, itu kita melihat dari sisi luar, sisi kulit gelap. Aku benci sakit. Kenapa aku benci sakit? Karena aku cinta sehat. Nah, ini sisi terangnya. Karena aku cinta sehat tapi tidak tercapai, karena hidup ini kan berubah nih. Karena tidak tercapai, maka aku jadi benci sakit. Kemudian, kalau tadi dikatakan, bisa nggak sukses finansial? Artinya kepengen kaya lah, katakanlah. Pengen kaya. Ini kan dari sisi terang ini. Pengen kaya. Berarti apa? Benci apa? Benci tidak kaya. Nah, ini hanya sisi bolak-balik saja. Jadi kita tidak usah ngurusi loba dan dosa itu, tidak perlu ngurusi kebencian dan ketamaan ini. Kita ngurusnya adalah bagaimana kita bisa hidup pada saat ini supaya kita tahu bahwa hidup ini berubah-berubah ini tidak tergoyahkan. Nah, karena itu di dalam Dharma disampaikan bagaimanakah inti Dharma ini kalau dibuat dalam satu kalimat, bahwa hidup, segala sesuatu dalam hidup ini tidak kekal. Dan kita harus bisa menerima itu sebagaimana adanya. Dengan kita bisa menerima ketidakkekalan ini, maka otomatis ketamaan dan kebencian lenyap. Dan itulah secara permanen lenyapnya ketika orang mencapai kesucian. Tuh jawabnya Saudara Hirman dan yang lain yang mau tanya. Semacam baik, terima kasih Bante. Artinya kalau sudah mencapai kesucian. Artinya kalau belum, kita masih manusia duniawi yang seperti itu mungkin bisa kita seimbangkan dengan hal-hal yang lain ya Bante ya. Mungkin kalau kita dapat duit, kita bisa belajar berdana gitu ya Bante kira-kira ya. Baik, saya lanjutkan pertanyaan ini untuk Dr. Adi, nanti juga bisa menanggapi karena ditujukan kepada kedua narasumber. Saya pernah mendengar ya, ada 3 jenis hoki dalam hidup manusia, di mana orang dapat terbebas dari kesialan, orang dapat keberuntungan, dan orang yang bisa dapat keduanya sekaligus, kesialan dan keberuntungan. Bagaimana menurut sudut pandang hipnoterapi dan ajaran Buddha tentang 3 jenis hoki tersebut? Silakan, Dr. Adi. Yang namanya hoki yang tadi dikatakan bisa mendapat ketidakberuntungan, mendapat keberuntungan, dapat kedua-duanya. Sebenarnya dalam hidup itu tidak bisa dihindari. Pasti akan ada hal-hal yang kurang baik kita temui, pasti juga ada hal-hal baik yang kita temui, benar nggak? Sekarang yang paling penting adalah kita sadari, seperti yang sudah disampaikan berkali-kali oleh Bante, bahwa hidup adalah perubahan. Kita perlu bisa punya sikap. Oke lah, kalau memang sekarang ini saya sedang mengalami sesuatu yang kurang nyaman, orang bilang hokinya kurang baik, ya sudah. Sekarang bagaimana supaya hoki kurang baik ini jangan berlanjut. Kita perlu bisa membalik situasi sehingga sekarang kondisinya berubah menjadi sesuatu yang kita inginkan. Nah, jadi dengan menyadari ini saja sebenarnya hidup kita sudah akan jauh lebih baik. Dibandingkan dengan, aku nggak mau nih dapat hal-hal yang kurang nyaman. Saya nggak mau nih apes, saya nggak mau. Hati-hati loh teman-teman. Pikiran, ada sebuah hukum dalam pikiran yang bunyinya begini. Apapun yang kita pikirkan dan kita yakini dengan sepenuh hati,
dibolster lagi dengan adanya emosi, itu jadi realita. Itu adalah hukum alam itu. Hukum semesta baja orang mengatakan. Kita menabur bibit-bibit pikiran negatif, seperti tadi Bante bilang, oh kita baca di WhatsApp, di Telegram, di Twitter, di Facebook, di Instagram. Kalau Facebook sama Instagramnya saya dan Dr. Pop, isinya bagus-bagus Bante. Ya. numpang promo. Body giri juga. Body giri juga bagus ya. Nah, apabila kita bacanya yang negatif-negatif, hati kita kan tidak enak. Ya, itu tidak usah bicara hoki-hoki yang akan keburukan yang datang ke kita. Waktu kita membaca hati kita nggak enak saja, itu sudah hoki yang jelek loh. Keburukan sudah kita alami, negatif sudah. Tapi kalau kita membaca hal yang baik, hati kita gembira, itu adalah kebaikan, benar nggak? Betul. Jadi saran saya adalah fokus saja kepada pikiran yang baik, perasaan tenang, hati damai, bahagia, maka kebaikan itu akan datang kepada kita. Kenapa? Karena kita menjadi magnet yang menarik hal-hal yang sevibrasi dengan kita. Satu contoh lagi, coba teman-teman pernah ingat atau bayangkan atau pernah ngalami ya, bangun tidur nih, bangunnya agak telat, buru-buru mau ke kantor ini. Cepat-cepat jalan mau ke toilet, pagi-pagi mau mandi atau cuci muka, kakinya kesandung. Dan itu yang kena tuh biasanya yang kelingking gitu. Bener nggak? Begitu kena, langsung kan tanpa disadari langsung tuh bukan lagi respon, reaksi. Langsung keluarlah itu kata-kata mutiranya kan. Begitu kan? Dan moodnya sudah nggak bagus. Coba lihat nanti. Dalam perjalanan ke kantor, apa yang terjadi di kantor, sampai malam pulang di rumah lagi, itu pasti sehari itu banyak hal yang tidak baik kita alami. Kenapa? Karena likes attract likes. Pikiran, perasaan kita negatif akan menarik hal-hal yang semakin membuat kita kesel itu. Demikian, Pak. Silakan. Oke, luar biasa. Bante, silakan Bante. Baik. Sebetulnya istilah hoki ini kalau mau dibahas banyak ya. Jadi kalau tadi kan dia memandang dari tiga jenis hoki. Betul. Sebetulnya orang lain juga ada yang mengatakan hoki adalah apa yang kita inginkan menjadi kenyataan. Itu juga ada disebut hoki. Betul. Kemudian segala hal lah banyak. Jadi kita tidak membahas itu. Tapi sekarang apa tuh sebetulnya? Kalau di dalam Dharma hoki ini apa? Ada yang orang menganggap hoki kalau di dalam Dharma itu karma baik berbuah. Ya, sehingga mungkin ya kedua yang pertama tadi bebas sial dapat keberuntungan. Betul. Artinya karma baik berbuah itu hoki. Tapi dari sisi yang lain ada juga yang menyampaikan begini. Hoki itu sebetulnya adalah ketika seseorang mampu menerima hidup ini sebagaimana adanya. Ya, jadi mungkin kalau tadi yang kita sudah bahas dan kita sepakat ini dengan Pak Adi, nampaknya pembahasannya yaitu hidup saat ini. Betul. Karena hidup saat ini itu berarti kita, ya saat ini apa? Misalnya saya punya rencana seperti yang tadi mungkin sesuai goalnya Pak Adi tadi, katakanlah dalam sebulan depan saya mau penghasilannya katakanlah misalnya 20 juta misalnya bulan depan. Kenyataan sampai akhir bulan saya kok nggak dapat 20 juta. Saya kok hanya dapat 10 misalnya. Nah, ketika saya menerima kenyataan saya dapat 10, itu sebetulnya saya sudah merasa hoki. Untung sudah dapat 10, nggak dapat 5. Saya sudah hoki nih. Kemudian saya renungkan, kenapa kok saya dapat 10 nih, padahal harapan saya kan 20. Oh, mungkin saya kalau lebih usaha lagi, saya bisa dapat 20. Oke, kalau gitu sekarang ini saya dapatnya 10, ya sudah nggak bisa saya tolak. Di masa depan ini, mulai hari ini sekarang sampai besok dan seterusnya, saya usahanya kan lebih keras. Mungkin kalau dulu saya 1 pekerjaan, sekarang menjadi 2 pekerjaan. Supaya saya dapat target lebih cepat. Atau saya sudah usaha keras nih, tapi kok ternyata cuma dapat 10 ya. Oke, kalau gitu 20 ini bukan dicapai dalam 1 bulan, tapi dalam 1,5 bulan. Sehingga saya usahanya tetap keras untuk sampai 1,5 bulan ke depan. Jadi tambah 2 minggu lagi, hasilnya tercapai 20 itu. Jadi artinya hoki itu kemampuan menerima hidup saat ini sebagaimana adanya dan menggunakan pengalaman hidup saat ini untuk ditingkatkan
agar di masa depan menjadi lebih baik dan memperbaiki hal-hal yang kurang di masa lalu. Mungkin ini yang lebih bisa saya tawarkan dalam kesempatan ini untuk konsep hoki sebagaimana yang disampaikan di dalam pertanyaan tentang 3 jenis hoki tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Silakan, Pak. Terima kasih Bante sudah menjawab ya. Baik, terima kasih kepada Anda yang sudah memposting. Nah, sudah di regram kan sama Dr. Adi sama saya. Saya juga ini multi channel Bante. Jadi bisa regram, bisa apa gitu. Ya, jadi bagi Anda silakan diviralkan hal-hal positif seperti ini. Kalau Anda lagi ikuti acara begini positif, Anda viralkan. Orang yang tidak mengikuti nanti mungkin bisa mengikuti melalui YouTube kan begitu. Ada yang tanya, bisa nggak minta rekamannya? Saya lihat nanti, saya bilang lihat aja nanti di YouTube-nya Dr. Adi W. Gunawan, silakan dilihat karena saya tidak menyimpan rekamannya, tapi ada di YouTube nanti, begitu ya. Oke, saya akan ke raise hand. Nah, kalau tadi dari Berkeley, sekarang dari Los Angeles. Yang dekat-dekat tenang ya, saya akan berikan kesempatan nanti habis ini, saya akan berikan kesempatan kepada yang berurutan di layar saya aja ya. Oke, saya akan berikan kepada Madam Harita. Your question actually already answered by Bante. But if you want to ask right away, silakan Christine tolong dibantu. Ibu Harita di Los Angeles, Amerika. Ya, if you want to ask the questions right away, please do so. Silakan. Bahasa Inggris boleh, Indonesia boleh, bahasa Prancis jangan. Saya tidak mengerti maksudnya. Bu Harita, silakan Bu. Yeah. Talking about Francis, but Wa Ihao Kong Hokian Wa. Oh, ya walang Ihao Kong, Pak Adi, Kak Bante behautia. Berdua tidak bisa mendengar, nanti kita dianggap berbicara berdua yang kurang baik gitu ya. Oke. Silakan Bu Harita. Bante, semoga sehat. Namo Buddhaya Adi, Pak Po. Namo Buddhaya. Saya sebetulnya sudah retired ya, kembali lagi, tapi saya tetap masih berambisi. Apakah itu termasuk lomba? Ya mungkin Bante bilang karena saya selama ini masih belum suci ya, tetap aja ada lomba. But it's not about finance, Bante. Ini hanya untuk membuktikan eksistensi saya. Dan on the other hand, saya cuma mau buktiin bahwa umur itu hanya just a number gitu, Bante. Thank you. Iya, baik, thank you, Madam Harita. Jadi dalam bahasa Inggris yang ditulis di sini, Bante, beliau katakan, on the other hand, I would like to prove that age is just a number. Silakan Bante, bagaimana Bante? Oh, saya yang jawab ya? Iya, soal lomba tadi. Ya, jadi Ibu Harita ini memang luar biasa. Saya hampir saya kira tidak pernah absen, bukan hampir. Iya, betul. Tidak pernah absen ketika saya ada Zoom meeting semacam ini. Jadi luar biasa, padahal jamnya juga tentu tidak terlalu nyaman di sana. Tapi oke. Bahwa beliau dalam usia pensiun, tapi tetap mau bekerja bukan karena uang, ya, tapi untuk menunjukkan eksistensi. Itu saya setuju, saya sangat sepakat. Karena manusia itu kalau sudah pensiun, kemudian dia diam saja, di dalam Dharma itu juga artinya kita ya menyia-nyiakan kesempatan untuk hidup. Ibaratnya beginilah, kita WFH, tapi karena nggak ada yang dikerjakan, kita tidur terus. Di dalam Dharma tidur ya nggak salah, cuman hilang kesempatan kita berbuat baik. Kenapa nggak kita gunakan misalnya membaca parita, latihan meditasi, ya kemudian apakah tadi ya mencari informasi dari berbagai sumber, apakah dari Instagram dan lain sebagainya, Facebook dan sebagainya, informasi Dharma maksud saya, YouTube dan lain sebagainya. Jadi gunakan kehidupan ini semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas diri, kualitas cara berpikir, berbicara, dan bertindak. Karena kita dalam hidup ini kita belajar seumur hidup. Tidak ada proses berhenti. Kita bekerja juga seumur hidup dengan sesuaikan kemampuan kita masing-masing. Bahkan ada beberapa orang yang sudah stroke sekalipun, dia tidak harus nganggur di atas tempat tidur. Dia sebetulnya kalau biasa umat Buddha ada yang stroke misalnya atau koma, kadang-kadang kita sarankan untuk disetelkan parita 24 jam di samping kasurnya.
supaya nanti di bawah sadarnya dia nanti bisa mengulang. Mungkin pikirannya ini akan mengulang, loh ini aku kok pernah dengar ya paritanya ini. Kemudian dia sambil berbaring dalam kondisi komanya itu, mungkin dia akan pikirannya ini akan mengulang. Atau mendengar ini mengkondisikan pikirannya ini positif. Sehingga nanti ketika kematian datang, dia terkondisi untuk lahir di alam bahagia. Jadi kalau Ibu Harita tadi ingin bekerja, masalah bukan usia, supaya tidak dianggap bahwa usia itu kan memang hanya sekedar deretan angka loh ya. Kita tidak bisa mengatakan, oh ini usianya sudah tinggi berarti orangnya hebat. Tidak. Ya, di dalam Dhamma juga sudah disampaikan itu. Jangan karena rambutnya putih kemudian dianggap orang bijaksana, kan juga tidak. Artinya bukan karena usia seseorang itu baik atau buruk, tapi karena perilakunya. Nah, artinya kita harus kembali pada perilaku. Umur berapapun juga, bahkan sampai akhir kehidupan kita tetap punya tugas untuk meningkatkan kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perilaku kita. Dan itu berlaku jangka panjang supaya nanti saat kematian datang, ini menjadi bentuk pikiran akhir untuk terbawa di kelahiran mendatang. Tetap dari kecil kita sudah mulai berusaha atau terkondisi mempunyai kesempatan menyucikan atau memiliki pikiran yang positif, ucapan positif dan perilaku positif sampai sepanjang hidup di masa itu lagi, ya. Jadi bagus sekali apa yang disampaikan Ibu Harita, mudah-mudahan juga diikuti oleh kita semua. Pensiun boleh secara usia, tapi jangan pernah nganggur untuk pikiran baik, ucapan baik, dan perilaku baik sampai akhir kehidupan, sampai kelanjutan di kehidupan selanjutnya. Begitu, terima kasih. Matur nuwun, Bante. Oke, Madam Sama-sama. Harita, thank you. Nah, pertanyaan tadi sama dengan Pak Henry, bagaimana kondisi corona di Los Angeles, Ibu Harita? Di sini orang banyak yang juga kontroversi because kayak tetangga saya nggak mau jadi kelinci percobaan, Iya. semua orang lebih hati-hati, nggak mau disuntik. Ibu Harita sudah divaksinasi? From beginning I said no, Oh, you don't agree with that? no. Oke, ya. Kalau don't agree, kita tidak diskusi lebih lanjut ya. Terima kasih. Okay. Oke, thank you.